prosesnya sudah hafal gitu. Iya, Tiba-tiba dari iya, pundak merinding, iya, iya, ke belakang, iya, sakit, iya betul, cep aja. iya gitu. Kadang-kadang dari kaki, Kalau dari kaki rasanya gimana? iya, gemeter gitu. Dari kaki masuknya dari ini Jempol. jempol, iya benar. Terus ke Gitu. Terus atas. naik ke atas, kepala berat, gitu. Zup. Iya. Itu juga. Nah terus saya tahun 98, nah Ipan, ini kepala nyeri, kayak ditusuk pakai benda panas gitu ya. Oke. Diri, pusing. Pusing. Lemas saja. Gak apa-apa, saya pegang aja. Oke. Tapi lebih plong atau jadi kosong aja ya? Plong. Plong dan kosongnya itu jadi kayak... Iya, bengong, iya emang bener. Iya. Jadi yang di otak emang harus dilepaskan semua. Jadi ilmunya dari orang tuanya, kemudian yang nyerang harus dikeluarin semuanya. Ya Banyak rasanya istighfar ya? begini, hang sebentar. Paling nanti beberapa menit atau 1 jam itu udah, insya Allah udah. Ayo dah. Istighfar terus. Boleh istirahat dulu sambil beristighfar terus. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Insya Allah. Ini kalau diajak komunikasi terus juga kayak orang bangun tidur itu. Udah. Tapi wajahnya ini lebih segar sih Ustaz dibanding tadi. Ya, betul ya Ibu ya. Lebih berseri-seri, lebih cantik. Ya, nah, udah senyum. Ya udah kalau gitu. Boleh istirahat dulu, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bisa gitu ya, Ustaz? Bisa. Bengong. Ya bisa, karena memang mau dikuasai kan otaknya. Ya sebenarnya udah dikuasai juga sih, cuma belum kerasa. Karena kalau nanti tahap berikutnya itu kesurupan sebenarnya tahap berikutnya. Kalau tidak ditangani. Kalau tidak ditangani dengan benar. Kalau sekarang berarti sudah. Insya Allah sudah dari orang pintar, dari dukun itu sudah. Insya Allah udah keluar. Tinggal nanti ilmu dari orang tua itu kan keluar terus nih. Makanya hang, dia tanyain gini aja. Mbak Septi, mau nikah enggak? Iya langsung. Giliran gitu langsung. Giliran mau nikah langsung, iya mana. Gitu. Tapi secara visual sih tadi kelihatan air mukanya berubah ya. Dari tadi seperti lebih hidup. Betul. Yaudah nanti kita lihat perkembangannya seperti apa sambil menunggu juga ada beberapa lagi yang ingin cerita kepada Ustaz. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Sekarang pengajian ibu-ibu gitu kalau udah agak pada ngantuk, ayo pijik-pijik. Jadi tren. Iya. Ya udah segar semuanya? Oke. Mbak Septi masih di situ nggak sih? Udah istirahat di sebelah ya? Oh ya udah, tadi mau dilihat bagaimana kondisinya. Sekarang kita lanjut Ustaz. Tarik nang. Tarik. Silakan, Ibu. Ya, jangan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Entin Sumartini dari Bogor Pak Ustadz. Entin Sumartini, Sunda pisannya Bu Entin. Mohon. Kenapa Bu Entin? Keluhan saya Aipan, Ya. saya sering kesurupan. Kalau kita pergi ke tempat, kira-kiranya tempatnya ada aura negatif, pasti kena. Pasti tuh. Iya itu. Jadi melalui dari sini merinding, terus di sini berat gitu kan. Langsung itu kayak nggak sadar. Jadi Gitu. saking seringnya prosesnya sudah hafal gitu. Iya. Tiba-tiba dari iya, pundak merinding. Iya. merinding Iya. ke belakang, Iya. sakit, Iya betul. cep aja. Iya gitu. Kadang-kadang dari kaki. Kalau dari kaki rasanya Iya. gimana? Gemeter gitu. Dari kaki masuknya dari ini Jempol. Iya benar. Terus Gitu. ke atas. Terus naik ke atas, kepala berat gitu. Zup. Iya. Itu juga. Nah terus saya tahun 98, nah Ipan, ini kepala nyeri, kayak ditusuk pakai benda panas gitu ya. Langsung
kayak nggak sadar Tusuk gitu. benda panas tuh Iya, gimana iya. maksudnya? Benar Pak Ustadz, kayak benda panas dibakar, masukin ke sini. Berasanya Gitu, iya. saking Terus, sakitnya. iya, panas semua badan. Terus panas, muka pada merah gitu Pak Ustadz. Nah dari situ saya sering melihat makhluk gaib, sering gitu dari kecil, dari umur 10 tahun. Itu tiba-tiba bisa lihat. Iya betul, Sampai sekarang masih bisa. masih sering. Bahkan anak saya Pak Ustadz ya, di rumah itu pernah melihat ada kuntilanak. Rambutnya segini, bener, bener. Di mana Rambutnya segini, Pak kuntilanaknya Ustadz. di mana? Di rumah, di depan lemari Pak Ustadz. Di Anak depan saya kan, lemari, berkaca kali dia. iya, anak saya habis pergi, pas maghrib itu pulang. Nah udah gitu, pas ngelihat ke kamar mau nyalain lampu, ada itu. Jadi dia lari sampai terbirit-birit gitu larinya. Gimana rambut panjang? Iya, Segimana? terus nggak ngasih muka Ipan, jadi ngebelakangin ke anak saya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah Ustadz. Gatel. Saya lagi Kakinya bayangin. gatel. Gatel garuk bukan gitu-gitu. Ya namanya gatel sekali mas. Nggak kuat. Gatel gugur bugan. Terus Jadi Ipan ini, rambutnya panjang. iya betul, nggak ngasih muka gitu. Anak saya kan begitu dulu. mau nyalain, ya. Lihatnya di kaca. Iya di itu di tembok, lagi ngadep ke tembok, depan kaca gitu, depan lemari. Rambutnya panjang. Iya betul, bajunya putih semua gitu, mukanya nggak memperlihatkan. Jadi ngebelakangin anak saya gitu kan di kamar itu. Terus ya saya Rambutnya panjang. betul. Terus. Itu di rumah Pak Ustadz Jadi sekarang. anak juga bisa lihat. Betul, udah 2 kali melihat tuh anak saya gitu kan. Sosok yang sama. Iya. Di tempat yang sama. Enggak, di tempat yang lain Itu gitu. juga? Betul. Cuman anak saya tuh kadang-kadang suka ngelihat itu ada anak nenek-nenek, sih, kan kadang-kadang yang gitu. sakit ibu, Iya Pak saya Satya. sama Pak Ustadz. Saya juga gitu, kadang-kadang lagi tidur di atas kepala tuh dulu lagi tahun 2008 itu ada nenek-nenek di atas kepala saya tuh rambutnya putih semua. Lagi ngeliatin begini Pak Ustadz gitu, ngeliatin saya lagi tidur. Kan, misal saya jadi ibu ya. Iya. Aduh males ah. Lagi tidur gini. Iya betul. Terus di atas tiba-tiba ada yang gitu. Iya lagi ngeliatin saya lagi Ya itu Allah. rambutnya berantakan gitu. Itu putih semua Pak Ustadz rambutnya gitu kan. Jadi saya tuh kayak trauma gitu Pak Ustadz gitu. Badan saya ini sekarang yang sering saya rasakan sekarang ini bahu berat terus sebelah kanan. Sama ini sering sakit. Mana? Kayak di sini Pak Ustadz sering ngeganjel gitu kayak Betul. kayak ngeganjel gitu nyeri. Dirusuk Bahkan kanan sampai betul. nyesek gitu ya. Ke sini nyeri kali tusuk-tusuk. Sama ini bahu ini kayak kesetruk. Getar terus kadang-kadang mengganggu kalau lagi sholat. Itu udah mulai tuh kalau lagi sholat tuh kena getaran gitu. Terus kena kepala. Kena mata buram kalau lagi ngaji tuh kayak nggak boleh itu Pak Ustadz Tiap gitu. mau ngaji mata buram. Iya, kayak dihalangin gitu, gitu. Terus kalau mau ngaji tuh kayak kita tuh mata mau buka itu kayak susah. Lagi sholat juga begitu. Sekarang itu yang kamar ada itu, yang tempat sholat saya itu. Gitu kejadiannya itu. Terus saya juga istilahnya alhamdulillah mengikuti acara Pak Ustadz dari tahun 2009 sampai saya catat tuh apa yang Pak Ustadz utarakan saya catat, saya amalkan gitu Pak Ustadz. Nah begitu. Ibu nyatet. Iya nyatet Pak Ustadz. Nanti saya pinjam catatannya ya. Bu. Karena Acak-acakan. lupa Saya udah lupa. Acak-acakan dia. Dan itu Pak Ustadz yang saya sekarang rasakan itu kadang-kadang lagi sholat keganggu mata saya itu kayak nggak boleh melek gitu Pak Ustadz. Berat sekali. Iya betul. Baca Quran kayak ada yang ngalangin Iya, terus. iya. Gitu. Oh Terus kalau itu sama Bu, saya sama Kak Irfan juga sama berat aja gitu. Emang itu kurang tidur kalau kita. Kan sama beratnya. Oh iya bener juga. Iya kan ya. Iya iya. Nah yang sekarang saya rasakan setiap harinya Pak Ustadz dia punggung, kepala sama pundak ini sebelah kiri. Kepala, Iya. pundak, Iya. itu. Ini betul itu betul. Dari pinggul ini Aipan nih langsung ke sini ke lutut. Ke lutut, terus ke. Bahkan kalau sholat mau ruku nih, mau ruku nggak bisa ini ngeganjel nyeri.
gitu. Sekarang pun merasa Iya itu. betul, iya. Jadi kalau mau ruku gitu, ini nyeri, bahkan kaki ini yang dipakai ganjil gitu. Jadi Jadi ini enggak. cuma sebelah gitu. Iya, jadinya kalau lagi ruku enggak gitu, biasa ke sini Ini gitu biasa. Oh, ya. tapi tangannya di kanan saja gitu. Enggak sih, cuman kumaha sih? ruku tapi enggak bisa ini ke sini yang ngeganjil Sujud seperti ini, kali. gitu ya. Pas sujud dia lupa, maaf. Udah ruku Iya. mah kieu. Sujud. Iya pas sujud ya bener. Iya. Iya. Itu sering saya Itu iniin. yang sakit sekarang. Kadang-kadang itu saya tuh kayak nggak fokus, terus sering gemetar, sering ini di dada nyesek, lambung, sering nyeri. Itu banyak sekali ya. Udah dibacain apa aja itu Bu? Sering ke orang pinter Pak dulu. Katanya ngikutin acara ustad. Iya sebelumnya, sebelumnya. Oh sebelumnya? Iya sebelumnya. Kalau udah ngikutin acara ustad biasanya Iya, orang iya. pintar lagi. Enggak. Sebelumnya itu saya sering ke orang pinter, bahkan saya suruh beli kembang, beli kain 3 meter, mau dimandiin, suruh beli kain Pak Ustadz tuh Buat 3 apaan meter. Ya buat itu katanya kalau kita mandi buat itu kembennya itu, terus gitu. Terus pernah benda-benda dari dalam tuh pada keluar disyariatin itu gitu kan. Suruh minum air ini, minum air itu, kita ikutin karena kita pengen sembuh, karena belum tahu acara Pak Ustadz ini Iya, gitu iya, kan. iya. Setelah tahu acara ini saya alhamdulillah gitu, agak ringanan di badan gitu. Iya. Nggak kayak dulu kita berat banget. Tersisa sedikit-sedikit saja Iya sekarang. betul ada pengurangan Jadi gitu. sekarang maunya pengen bersih sekali gitu Iya ya. betul, minta tolong ke Pak Ustadz supaya badan saya bersih dari ilmu-ilmu musyrik atau orang goib yang mengganggu saya selalu gitu kan ya. Pukul aja Bu. Jangan dong. Ya Iya, itu iya. Pak Ustadz. Karena terganggu sekali juga ya. Iya betul. Melihat itu sekarang masih. Cuman kalau sekarang nggak jelas, cuman kayak hitam gitu, berdiri depan saya lagi sholat gitu, lewat kadang-kadang gitu, suka gitu. Makanya saya juga kalau kemana-mana suka nggak Itu mau itu jadi lampunya takut. nyala apa enggak itu yang hitam-hitam itu? Nyala, lampu nyala. Ya di kamar kan terang Pak Ustadz. Terus pernah lagi tinggal di Serang Pak Ustadz ya di rumah. Saya mau wudhu, pas lagi Isya ngeliat benda itu yang mantul cahaya segini. Sampai saya berhenti dulu, saya istighfar gitu. Kata saya apa sih di kamar mandi gitu Pak Ustadz. Tuh sering itu kejadian-kejadian Ternyata apa gitu. itu? Kurang tahu Pak. Hilang sendiri tapi. Iya, Itu dia hilang sendiri yang. lampu LED. Iya. Terus ini saya pernah kadang-kadang tengah malam tahu dulu telanjangin tapi bagian ini aja. Oh. Gitu. Iya benar. Jadi mendadak jam 1 malam. Itu dari tahun 98 itu sakitan terus Pak Ustadz. Ada aja gitu yang dirasakan. Bahkan sampai kemarin-kemarin nggak bisa jalan ini sebelah gitu kan. Apa? Nggak bisa jalan. Apanya? Kaku ini kaki sebelah Pak Ustadz. Kaki. Iya. Oh kaki itu karena sering marah sama suami aja. Jangan jin dikasalah-salahin lagi. Kasihan dia udah Pak. nyurupin, disalah-salahin bikin sakit gitu. Beneran Pak. Ya kadang-kadang begitu, kadang-kadang baik. Oh kan bener. Seringnya